Perkenalkan, nama saya Yolanda Segian, saya ilmu ekonomi kelas A. Saya akan memaparkan beberapa materi mengenai ekonomi regional. Yang pertama itu mengenai teori lokasi, di mana teori lokasi ini adalah suatu teori yang dikembangkan untuk melihat dan memperhitungkan pola lokasi kegiatan ekonomi termasuk industri dengan cara yang konsisten. Dan untuk melihat dan memperhitungkan bagaimana daerah-daerah kegiatan ekonomi itu saling berhubungan. Dan secara garis besar teori lokasi ini dapat dibagi atas 3. Yang pertama itu teori bit range theories, yaitu teori yang dimana kelompok lokasi yang berdasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada kemampuan membayar harga tanah yang berbeda dengan harga pasar tanah. Maksud dari teori ini yaitu bahwa penggunaan tanah akan berkompetensi satu dengan yang lain untuk mendapatkan lokasi yang paling optimal untuk menunjang usaha mereka. Yang kedua itu less cost theory, yaitu kelompok teori lokasi yang mendasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip biaya minimum atau less cost. Dalam hal ini, lokasi yang terbaik atau optimal adalah pada tempat di mana biaya produksi dan ongkos angkut adalah hal yang paling kecil. Bila hal ini dicapai, maka tingkat keuntungan perusahaan akan menjadi maksimum. Maksudnya di situ, jika lokasinya itu lebih bagus sehingga membuat biaya-biaya angkut untuk produksi itu misalnya biaya angkut bahan atau yang lainnya itu lebih sedikit, jadi itu lebih menguntungkan untuk perusahaan. Yang ketiga, yang terakhir itu market area theories, yaitu kelompok teori lokasi yang mendasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip luasnya pasar terbesar yang dapat dikuasai oleh perusahaan. Jadi luas pasar tersebut adalah mulai dari lokasi pabriknya sampai lokasi konsumen yang membeli produk perusahaan yang bersangkutan. Bila pasar yang dikuasai adalah yang terbesar, maka tingkat keuntungan perusahaan menjadi maksimum. Jadi intinya itu bila pasar yang dikuasai oleh perusahaan itu besar, maka tingkat keuntungan perusahaan itu akan menjadi besar. Sebagai contoh, seperti di Medan, kawasan industri Medan itu berada dekat dengan Pelabuhan Belawan, sekitar 8 km di daerah Medan Deli dan Medan Labuan. Ini secara teori lokasi dipilih karena mempunyai akses dengan pelabuhan melalui jalan tol Belmera sehingga memudahkan transportasi pengiriman baik ekspor maupun impor. Jadi dengan letak lokasinya itu yang strategis, jadi ini sangat menguntungkan bagi perusahaan. Baiklah, selanjutnya itu mengenai location, question, dan shipyard. Analisis LQ biasanya digunakan untuk menunjukkan besarnya peranan sektor perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan sektor yang sama pada wilayah yang lebih besar dari wilayah tersebut. Misalnya itu sektor wilayah dari Deli Serdang dibedakan dengan sektor atau dibandingkan dengan sektor di Medan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial yang menjadi unggulan dan dapat dikembangkan di suatu wilayah. Di samping itu juga digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif atau suatu wilayah. Sedangkan shipyard itu adalah salah satu teknik untuk menganalisis data statistik regional seperti PDRB, tenaga kerja, dan lain-lain untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif. Seperti dari beberapa jurnal yang saya baca, bahwasannya di PDRB Deli Serdang itu mengalami penurunan pada tahun 2013 sampai 2017, tetapi pada hasil analisis tipologi klasen, bahwasannya Deli Serdang ini tergolong sebagai daerah yang berpotensi berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dari sektor pertaniannya di Sumatera Utara. Seperti hasil perhitungan LQ, subsektor yang merupakan yang paling unggul di Kabupaten Deli Serdang ini yaitu tanaman pangan, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, peternakan, pertanian, dan perburuan. Sedangkan hasil shifternya itu beberapa subsektor pertanian memiliki keunggulan kompetitif yaitu subsektor tanaman hortikultura semusim, subsektor kehutanan dan penebangan kayu mempunyai daya saing yang lebih tinggi dan berpotensi untuk maju dan tumbuh. Baiklah, yang berikutnya saya akan membahas mengenai analisis input dan output. Sebelumnya, saya akan mengatakan bahwasannya pertumbuhan suatu daerah atau wilayah itu
dipengaruhi oleh sektornya. Jika sektor-sektor di daerah tersebut mengalami peningkatan, maka pembangunan daerah tersebut akan berlangsung dengan baik. Jadi analisis input-output adalah analisis mengenai ketergantungan di antara berbagai sektor dan aktivitas ekonomi, baik antara sektor produksi atau internal maupun antara sektor produksi dengan sektor konsumsi akhir. Apabila terdapat perubahan dalam salah satu, beberapa atau semua komponen dalam permintaan akhir akan mengakibatkan perubahan sektor-sektor yang terkait. Misalnya, jika terjadi kenaikan permintaan mobil, maka akan mengakibatkan peningkatan bahan baku mobil seperti baja, ban, karet, plastik, dan sebagainya di sektor hulu, dan bensin, oli, jasa bengkel, dan sebagainya di sektor hilir. Jadi perubahan pada sektor hulu dan hilir akan mengakibatkan perubahan pada sektor yang terkait dengannya, baik langsung maupun tidak, termasuk perubahan permintaan input primer atau tenaga kerja dan income masyarakat. Jadi berdasarkan data yang saya lihat, bahwasannya jumlah permintaan antar Provinsi Sumatera Utara terbesar adalah sektor tanaman perkebunan, sebagai sektor yang memberikan kontribusi terhadap total permintaan sebesar 8.690.252 juta atau 16,98%. Sektor perdagangan menduduki peringkat kedua sebesar 6.237.943 atau 12,23%. Sedangkan sektor pupuk dan kimia dan barang dari karet dan mineral dan logam menduduki ketiga sebesar 5.288.732 juta atau setara dengan 10,33%. Kemudian sektor padi yaitu sebesar 4.490.911 juta rupiah atau setara dengan 8,77%. Dan yang terakhir itu industri makanan minuman tembakau sebesar 4.042.914 juta atau setara dengan 7,90%. Keterkaitannya cukup baik. Yang berikutnya itu indeks Williamson. Indeks Williamson ini merupakan salah satu alat pengukuran tingkat disparitas pendapatan antara daerah atau antar penduduk, di mana pengukurannya itu membutuhkan data persentase penduduk, persentase kumulatif penduduk, persentase kumulatif total, persentase total pendapatan, PDRB, dan jumlah penduduk keseluruhan. Jadi memang indeks Williamson ini menggunakan PDRB sebagai data dasar. Ini jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukannya tingkat kemakmuran. Jadi besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antara kecamatan memberikan gambar mengenai kondisi dan perkembangan pembangunan di wilayah kabupaten atau kota. Jadi di indeks Williamson ini, angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau semakin merata, dan bila semakin jauh dari 0 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Dari data yang saya lihat dari tahun 2013 sampai 2017 mengenai hasil analisis indeks Williamson di Sumatera Utara, pada tahun 2013 itu 0,9997524, tahun 2004 0,9997603, pada tahun 2015 0,997633, 2016 itu 0,997188, dan 2017 itu 0,997632. Jadi maksud dari indeksnya itu ketimpangannya itu melebar dan tidak merata. Jadi berdasarkan data tersebut, bahwasannya ketimpangan di provinsi Sumatera Utara itu sangat besar dan melebar, sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam pemerataan PDRB-nya di masyarakat.